Halo coy, kembali lagi di review film. Sebagaimana yang kalian ketahui, kemarin Mimin telah mengulas film Thor Part 1, dimana ending dari film itu kita tidak tahu apakah Loki masih hidup atau mati. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan mengulas film Thor Part 2 yang mana Loki masih hidup. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja, gak usah lama-lama. Cus, mari kita capcus menuju alur ceritanya. Dikisahkan dahulu kala makhluk kejam dan ambisius bernama Malekith ingin mengubah alam semesta kembali menuju dunia kegelapan. Ia akan menggunakan kekuatan tanpa batas bernama Aether untuk melakukan misinya. Kemudian pasukan Asgard datang untuk mencegah rencana Malekith. Pasukan itu dipimpin oleh ayah Odin bernama Bor. Dia datang memerangi Malekith dan pasukannya termasuk prajurit yang disempurnakan bernama Kurz. Pasukan Asgard pun berhasil merampas kekuatan Aether itu dari Malekith dan peri hitam pun kalah. Namun tanpa diketahui Bor, Malekith dan segelintir Dark Elf mengorbankan pasukannya demi kelangsungan hidup dirinya. Dia akhirnya melarikan diri. Bor yang tidak mampu melenyapkan kekuatan Aether yang terlalu besar memutuskan Aether dikubur dalam-dalam di suatu tempat. Di Asgard saat ini tangan Loki diborgol menghadap sang ayah Odin. Loki akan segera dipenjara karena kejahatan perangnya di bumi. Sementara itu, Thor bersama prajurit Fandral, Volstagg, dan Sif mengusir perampok di Vanaheim, rumah rekan mereka Hogun. Ini adalah pertempuran terakhir dalam perang untuk memenangkan 9 alam setelah rekonstruksi Bifrost, jembatan pelangi antar alam yang telah dihancurkan 2 tahun sebelumnya. Sekembalinya dari Vanaheim, Thor terlihat berbincang dengan ayahnya mengenai pertempuran yang kini telah usai dan mengenai hati Thor yang sepertinya merindukan Jane Foster. Di London nampak astrofisikawan Jane Foster tengah berkencan buta dengan lelaki bernama Richard. Kemudian Darcy datang dan mengajak Foster pergi ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak yang kemudian anak itu memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Untuk yang pertama, seorang lelaki bisa mengangkat sebuah truk dengan 3 jari dan truk itu bergerak melayang dengan sendirinya. Selanjutnya mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi dan mencoba menjatuhkan botol. Namun botol itu menghilang dan muncul jatuh dari atas. Foster yang tertarik juga mencobanya. Namun di sisi lain ada barang yang jika dijatuhkan dia akan menghilang dan tidak kembali, seperti kunci mobil mereka yang hilang begitu saja. Kejadian ini tentu membuat astrofisikawan ini penasaran dan ingin meneliti lebih lanjut. Foster kemudian meminta alat pengukur dari Darcy. Saat dia melihat dari tempat yang lebih tinggi, tiba-tiba alat itu berbunyi dan sinyal semakin kuat. Foster pun menelusuri sepanjang tempat itu. Namun secara tiba-tiba Foster terbawa ke portal dunia lain. Rupanya dia terdampar di suatu tempat gelap di mana itu merupakan lokasi Aether. Foster tampak heran melihat Aether. Dia terus memperhatikannya dan tanpa diduga Foster justru menyerap kekuatan Aether. Kekuatan Aether pun masuk ke dalam tubuhnya dan dirinya pingsan. Kemudian karena hal ini Malekith pun terbangun dan ingin mengincar kekuatan Aether untuk melakukan penyatuan 9 dunia. Sementara Foster yang menyerap Aether membuat Heimdall tidak bisa melacak keberadaannya. Heimdall memperingatkan Thor dan membawanya ke bumi. Foster kini telah kembali ke asalnya dan bertemu dengan Darcy. Rupanya Foster telah menghilang selama 5 jam dan itu membuat Darcy harus memanggil polisi. Foster menceritakan yang ia lihat kepada Darcy. Dan di sini ada yang aneh ketika hujan turun di mana hanya Darcy dan Foster lah yang tidak kehujanan. Tak lama Thor sampai ke bumi dan bertemu dengan mereka. Setelah itu ketika polisi hendak membawa Foster, secara tak sengaja Foster mengeluarkan kekuatan yang tidak wajar. Melihat itu Thor langsung membawanya ke Asgard. Foster kemudian diperiksa oleh tim medis Asgard. Saat itu Odin datang dan mengingatkan Thor untuk membawanya kembali ke bumi. Saat tentara Asgard ingin membawanya, tanpa sengaja Foster kembali mengeluarkan kekuatan tidak wajar.
Melihat ini, Odin memeriksanya. Dia mengetahui bahwa itu kekuatan Aether. Odin membawa mereka ke suatu ruang penyimpanan pusaka dan menceritakan seputar Aether. Odin memperingatkan bahwa Aether tidak hanya akan membunuh Foster, tetapi kembalinya Aether menandakan ramalan bencana. Berpindah ke Malekith, di mana dia memberi perintah kepada Algrim untuk masuk ke Asgard. Malekith menyusupkan batu berkekuatan dahsyat ke dalam tubuh Algrim. Saat di dalam penjara Asgard, Algrim melepaskan batu itu dan berubah menjadi monster. Dia membuat kekacauan di Asgard dan menyerang seluruh tentara Asgard. Odin segera bertindak untuk menghentikan kekacauan itu. Dia kemudian meminta istrinya, Frigga, untuk mengamankan Jane Foster. Sementara Malekith dan pasukannya berhasil menyusup masuk dan menyerang Asgard. Dia merasakan Foster mengandung Aether, sehingga Malekith dan Algrim pun segera mencari Jane Foster. Keduanya pun akhirnya dapat menemukan Frigga dan Foster. Frigga berusaha melindungi Foster, namun Algrim berhasil mencekik Frigga dan menikamnya hingga mati. Thor kemudian datang dan menyerang Malekith. Akhirnya Malekith dan Algrim terpaksa melarikan diri tanpa Jane Foster. Terlepas dari perintah Odin, Thor menyusun suatu rencana bersama teman-temannya di mana dia akan menyerahkan Jane Foster ke Malekith, dan pada waktu Malekith menyerap kekuatan Aether, dia akan melenyapkannya. Di sini Thor dengan terpaksa akan meminta bantuan Loki yang mengetahui portal rahasia ke Svartalfheim. Sebagai imbalannya, Thor menjanjikan pembalasan Loki pada Malekith karena membunuh ibu mereka. Loki akhirnya setuju dan diam-diam membawa Thor untuk meninggalkan Asgard melalui jalan rahasia. Atas bantuan Volstagg dan Sif yang berhasil menghentikan tentara Asgardian dan Fandral membantu pelarian mereka, Thor, Loki, dan Foster berhasil meninggalkan Asgard dan segera menuju ke Svartalfheim. Di sana Loki mencoba mengelabui Malekith dengan berpura-pura menyerang dan mematahkan tangan Thor. Loki kemudian menyerahkan Foster ke hadapan Malekith dan Malekith segera menyerap kekuatan Aether. Di saat itu juga Thor pun segera melakukan rencananya, namun gagal. Malekith kini telah berhasil menyerap kekuatan Aether dan pergi meninggalkan Svartalfheim dengan kapalnya. Algrim dan pasukan Malekith bertarung untuk melenyapkan Loki dan Thor. Thor hampir terbunuh, namun dia berhasil diselamatkan oleh Loki. Dan justru malah Loki lah yang mati karena tertusuk oleh Algrim. Thor menggendong Loki di pelukannya dan berjanji untuk memberitahu ayah mereka tentang pengorbanannya. Selanjutnya Thor dan Foster masuk ke dalam sebuah gua. Saat keduanya mengobrol memikirkan cara untuk keluar dari Svartalfheim, Foster mendapatkan telepon dari Richard dan tanpa sengaja Foster menemukan barang-barang yang sebelumnya dilemparkan saat di pabrik, termasuk kunci mobil. Dari sinilah Foster kemudian menemukan portal menuju bumi. Foster dan Thor kemudian pergi menemui Darcy, Eric, dan Ian. Foster memberitahu mengenai Malekith yang akan segera melakukan penyatuan 9 dunia yang tentu dapat memberikan dampak buruk bagi alam semesta. Eric yang telah mempelajari banyak teori, dia mencari lokasi kemungkinan Malekith akan melakukan penyatuan itu. Dengan gambaran di peta, mereka akhirnya memperkirakan Malekith akan melepaskan Aether di Greenwich. Keesokannya Darcy dan Ian segera bersiap untuk memasang alat yang akan digunakan untuk menghentikan aksi Malekith. Kapal Malekith pun tiba. Malekith bersama pasukannya turun dari kapal dan secara tiba-tiba Thor pun datang. Malekith dengan cepat menyerang Thor hingga terjatuh. Portal 9 dunia kini telah terbuka, sementara Thor terlibat pertarungan dengan Malekith. Keduanya bertarung melalui berbagai portal dan melintasi berbagai dunia. Foster mencoba mengawasi remote-nya untuk membawa pasukan Malekith ke portal dunia lain demi menghentikan aksi Malekith. Sementara kini Malekith dan Thor terjatuh di tempat yang berbeda. Malekith jatuh di area Greenwich, sedangkan Thor terjatuh di stasiun kereta yang jauh dari Greenwich sehingga dia harus naik kereta untuk kembali ke Greenwich. Malekith kini bersiap melepaskan Aether dan melakukan penyatuan 9 dunia. Portal telah terbuka dan kekuatan Aether pun tengah berproses untuk bersatu. Thor tiba tepat sebelum Malekith berhasil melakukan aksinya.
Thor segera membawa alat ilmiah dari Eric dan segera mendekati Malekith. Ketika keduanya berhadapan, Thor segera menyerang Malekith dengan menggunakan alat itu dan dibantu oleh Foster hingga membuat tangan Malekith patah dan masuk ke dalam portal Svartalfheim. Selanjutnya Thor kembali menyerang Malekith dengan palunya hingga membuat Malekith terpental ke dalam kapalnya. Thor tak sadarkan diri di depan kapal Malekith yang akan segera terjatuh. Jen kemudian mencoba menyelamatkannya, namun tak kuasa menyeret Thor ke tempat aman. Namun tanpa diduga, kapal Malekith justru ambruk di Svartalfheim dan menghancurkan Malekith sendiri, sedangkan Thor dan yang lain berhasil selamat. Penyatuan pun berhasil digagalkan. Thor kembali ke Asgard di mana dia menolak tawaran Odin untuk naik tahta dan memberitahunya tentang pengorbanan Loki. Saat dia pergi, Odin berubah menjadi Loki yang masih hidup dan meniru Odin. Dalam adegan mid credit, Volstagg dan Sif mengunjungi kolektor dan mempercayakan Aether ke perawatannya. Berkomentar bahwa dengan Tesseract yang sudah ada di Asgard memiliki dua batu Infinity yang begitu berdekatan akan menjadi tidak bijaksana. Saat mereka pergi, kolektor mengatakan keinginannya untuk mendapatkan 5 batu lainnya. Dalam adegan pasca kredit, Foster dan Thor bersatu kembali di bumi. Film pun selesai. Nah, jadi seperti itulah alur cerita film Thor The Dark World. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.